menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan adanya unsur-unsur pemberat ya, yang dibacakan oleh penuntut umum, nah, maka kemudian angka 11 tahun itu muncul dan itu menurut kami objektif. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Rentetan polemik hukum selebriti sensasional Nikita Mirzani nampaknya akan segera tiba di babak akhir. Mengingat proses persidangan perkaranya dengan Reza Gladys telah mencapai tahap pembacaan tuntutan. Tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2025 kemarin. Dan dalam agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Jaksa Penuntut Umum resmi menyampaikan tuntutan cukup berat bagi sang ibu 3 anak, yakni pidana kurungan penjara selama 11 tahun lamanya, ditambah dengan tuntutan denda sebesar 2 miliar rupiah. Tak sampai di situ saja, pihak penuntut umum bahkan meminta kepada majelis hakim agar Nikita tetap berada di dalam tahanan selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Jangan di situ ya. Semoga ya. Semoga nggak ada itu kan, semoga nggak kena apa-apa, semoga cepat beres juga, cepat selesai ya, semoga nih lancar nih lulus semuanya. Tapi kecewa nggak sih sama tuntutan hari ini? Kecewa enggak, optimis aja, jalanin aja. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. JPU nggak lebih-lebihkan nggak sih? Oh diam, udah diam. JPU baper, namanya komentar kamu gimana nih? JPU ya, JPU mah JPU aja, udah nggak usah gimana-gimana. Ya di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat. Mobil belakang mobil. Maaf. Dengan tegap, Nikita Mirzani dan Lintang, sang adik, memberikan tanggapan pedas terhadap tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Bahkan sikap optimis saja, tidak sedikit pun luntur dari rona wajah maupun getaran suara mereka. Namun selain dari pihak Nikita, tuntutan pidana kurungan penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar itu turut mendapatkan tanggapan dari Reza Gladys sang pelapor. Dan hal itu telah disampaikan kepada awak media melalui Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum. Lantas, seperti apakah Reza Gladys menanggapi tuntutan jaksa terhadap Nikita dari perspektif pelapor? Pada prinsipnya bahwa klien kami kan tidak melihat besar kecilnya ya terhadap ancaman tuntutan yang harus disampaikan oleh penuntut umum, tetapi klien kami ini kan sebagai warga negara yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, melaporkan dirinya, melaporkan perbuatan orang lain kepada pihak yang berwajib bahwa dirinya ada sebagai korban. Nah, jadi harapannya hanya sebatas bahwa agar masyarakat ya mengetahui bahwa dirinya korban, bukan sebagai orang yang salah sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Kalau kami selalu melihat dari objektivitas ya,
tidak melihat dari unsur subjektivitas. Ya. Dengan soal pasal dakwaan, ya pembuktiannya tadi kalau nggak salah saya dengar adalah 27B ayat 2, junto 45 ayat 10 huruf A, yaitulah Undang-Undang ITE. Kemudian kumulatifnya adalah pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010. Secara umum ya, yang kami, ini pengalaman kami ya, dengan predikat crime seperti itu, kami melihat bahwa ketika tidak ada unsur pemberat yang berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani selama ini, saya pikir angka 11 tahun ini tidak akan muncul. Tetapi dengan adanya unsur-unsur pemberat ya yang dibacakan oleh penuntut umum, maka kemudian angka 11 tahun itu muncul, dan itu menurut kami objektif. Hal-hal subjektif versi jaksa lah ya. Jaksa punya hak subjektivitas, ya terserahlah kalau dia menganggap bahwa selama ini kita tidak sopan dan lain sebagainya. Saya pikir jaksa terlalu baper juga ya kalau sampai hal-hal yang ini kita ada, dan namanya juga kan media, public figure, ya kan. Nah sebenarnya kalau yang begitu jangan juga berlebihan ditanggapi gitu. Cukup fokus kepada permasalahan hukumnya saja. Sementara itu, besar tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan kemarin juga berhasil menuai perdebatan sengit di media sosial hingga membuat masyarakat seolah terbagi menjadi dua. Di satu sisi, banyak yang merasa tuntutan pidana 11 tahun penjara terbilang sangatlah berat dan tidak tepat dijatuhkan pada kasus perseteruan Nikita dan Reza Gladys. Namun di lain sisi, tak sedikit pula yang menilai bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terbilang sangat tepat. Lantas, seperti apa pandangan ahli hukum terhadap pro dan kontra tuntutan yang dikenakan untuk Nikita Mirzani? Miris melihat dan mendengar jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap artis Nikita Mirzani dengan tuntutan yang luar biasa, ya 11 tahun. Ini gak masuk logika, ya gak masuk akal sehat. Secara kita tahu bahwa dugaan tindak pidana yang disematkan terhadap artis Nikita Mirzani itu hanya dugaan tindak pidana pemerasan. Ini pidana pokoknya ya, gitu loh. Jadi pasal 369 Kitab Undang Hukum Pidana. Ya, jadi pasal 369 KUHP itu sanksi pidananya 4 tahun penjara. Bagaimana bisa terjadi dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU yaitu 11 tahun? Semua tuntutan itu adalah kewenangan jaksa. Semua putusan adalah kewenangan majelis hakim. Semua pembelaan adalah hak dari pengacara dan terdakwa. Tapi ketika kewenangan jaksa dijalankan, kita nggak bisa protes. Karena ketika jaksa menjalankan kewenangannya menuntut dengan ancaman hukuman yang dia taruh di dalam tuntutan, itu mereka sudah menjalankan perintah-perintah kenegaraan. Dan ketika mereka menuntut dengan ancaman hukuman itu, mereka sudah rapat secara kolegial di wilayah kejaksaan. Di internal mereka ada tim gelar khusus untuk penuntutan. Jadi rapat dulu mereka nih, seharian tuh berapa yang pantas dituntut begitu kan. Apakah mereka salah? Jawabannya tidak, karena mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menuntut. Dan tuntutannya itu bisa tuntutan maksimal dari ancaman pasal hukuman, bisa juga lebih rendah dari itu, dan itu kewenangan jaksa. Kita nggak bisa menyalahkan jaksa. Bagaimana ini jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun? Apakah ini ada something? Ada apakah? Apakah ada pesanan? Nah, ini Pak Presiden harus turun tangan nih terkait masalah tuntutan atau jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani 11 tahun. Ini harus dikawal. Ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa dengan jaksa? Jaksa ini harusnya ya bukan tendensius.
harus objektif, harus menegakkan kepastian hukum, menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan. Tidak hanya Reza Gladys ataupun Nikita Mirzani, tetapi dua-duanya juga harus mendapatkan kepastian hukum yang tidak boleh keluar dari undang-undang atau norma yang sudah jelas diatur. Sudah tepatkah tuntutan yang disampaikan untuk Nikita? Hal itulah benar-benar berhasil meramaikan jagat media sosial. Mengingat datang dengan begitu macam rupa, komentar masyarakat serta para ahli hukum di tengah panasnya silang pendapat. Namun yang paling ramai dibicarakan adalah perilaku Nikita selama proses sidang berjalan yang digadang-gadang berpotensi memberikan pengaruh kala jaksa meramu tuntutan yang tepat untuk dijatuhkan dalam proses hukum. Lantas, bagaimanakah ahli hukum Deolipa Yumara menyikapinya? Sudah tepatkah tuntutan penjara 11 tahun kepada Nikita? Ya kan, ancaman hukumannya kan 20 tahun, jaksa menuntut 11 tahun. Wajar apa tidak? Kita tidak tahu wajar apa tidak, tapi itu adalah kewenangan jaksa yang tidak bisa dinilai kewajarannya. Jadi kalau jaksa menuntut segitu, pengacara atau terdakwa bisa bilang nggak pas, ini keberatan. Tapi pelapor bisa bilang ini pas, kemudian jaksa bilang ini pas. Tapi ketika jaksa bilang ini pas, berarti mereka sudah menjalankan proses-proses rapat internal mengenai penuntutan, dan rapatnya kolegial. Kelompok jaksa dari jabatan tinggi sampai jaksa pelaksana. Sebenarnya kami kasihan, jujur, sebagai kita sesama manusia ini melihat dia posisi dari awal dulu waktu kami juga dicumi-cumi, pernah kami sampaikan, Bang Fahmi, tolong fokus untuk supaya membela kasus ini, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena kami lihat pembelaan daripada pihak penasihat hukum Nikita itu tidak fokus kepada dakwaan jaksa. Harusnya mereka fokus untuk membantah dakwaan jaksa, tapi ini tidak. Segala macam dibuat akrobat hukum, bahkan adanya demo di pengadilan, belum lagi hoax-hoax yang luar biasa. Ada katanya KPK, ada rekaman yang diadukan ke KPK, ada katanya jaksa dapat disogok uang, ada hakim dapat uang, polisi dapat uang. Ini yang membuat tuntutan jaksa demikian tinggi. Kenapa? Karena semua wibawa penegak hukum rusak dibikinnya. Terlepas dari hal itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, pihak jaksa penuntut umum juga menyampaikan tuntutan terhadap asisten Nikita Mirzani, yakni Ismail Marzuki alias Mahil. Yang mengejutkannya, tuntutan terhadap mereka nampak tidak sama persis. Ya, walau sama-sama dikenakan denda 2 miliar subsidiar kurungan penjara 6 bulan, Mahil hanya dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Berbeda dengan Nikita, Tian dituntut 11 tahun penjara. Lantas, bagaimanakah pihak Reza menyikapi perbedaan tuntutan Mahil dan Nikita Mirzani, serta bagaimanakah pula reaksi Mahil pasca mendengar tuntutan jaksa? Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dengan tindak pidana kurungan selama 6 bulan. Tadi tuh aku nggak dengar karena GPU-nya nge-rap kan. Terus udah gitu aku nggak dengar itu tadi berapa, ternyata 7 tahun. Ya udah nggak apa-apa lah. Tinggal jalanin aja. Ini kan juga tuntutan juga kan, baru tuntutan kan semua kan ada di hakim. Hasil akhirnya itu kan nanti masih berapa kali lagi tuh. Minggu depan pledoi. Terus hari habis tanggal 16, tanggal 20 replik, 21 duplik, hari Kamisnya 28 baru vonis. Sebenarnya beda-beda tipis ini kelakuannya dengan terdakwa ini. Kenapa? Lihat kan seperti persidangan kemarin. Tadi kita coba sebenarnya kita mau berjuang untuk si Mahil ini sebenarnya supaya bisa
dia buka ini permasalahannya. Siapa sih sebenarnya? Bagaimana sih sebenarnya ini kasus? Tapi Mail kan enggaknya nyolot juga. Ya konsekuensinya demikian. Ya kalau Mail kan sebenarnya hanya ya nilai dapatnya juga 30 juta sebenarnya. Tapi ya karena termasuk juga selama persidangan nyolot juga ya resiko. Makanya di persidangan itu benar-benar dijaga. Ini sangat-sangat pengaruh. Layaknya tuntutan untuk Nikita Mirzani, apa yang disampaikan JPU terhadap Mail pun turut menuai tanda tanya. Pasalnya, banyak yang menduga adanya kejanggalan terkait mengapa mereka berdua dituntut hukuman yang berbeda walau terlibat dalam dugaan kasus yang sama. Menanggapi itu, tim kuasa hukum Reza Gadis pun buka suara dan memberi tanggapan. Mereka menduga perbedaan tuntutan ini dikarenakan status Mail dalam perkara yang diduga hanya pelaksana tugas di lapangan. Lantas seperti apakah pandangan ahli hukum Dewi Payumara? Benarkah perbedaan ini didasari status Mail sebagai pelaksana, seperti yang diduga pihak Dr. Reza? Ketika jaksa menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan Mail kemudian hanya 7 tahun penjara tuntutannya, berarti kita bisa melihat analisa jaksa bahwasannya jaksa menganggap si Nikita Mirzani adalah otak pelaku, sementara si Mail adalah turut serta melakukan atau pelaku lapangan begitu. Jadi berbeda tuntutannya. Jadi yang otak pelaku lebih besar, lebih berat daripada si pelaku di lapangan. Mail ini posisinya Mail dalam kasus ini kan sebenarnya hanya sebagai pelaksana tugas di lapangan, ya. Hanya sebagai pelaksana tugas. Yang menikmatin uang 4M ini kan Nikita, ya. Mail ini hanya pelaksana karena dia adalah ajudannya Nikita, maka dialah yang maju, ya. Jadi memang untuk Mail kalau dari segi perkara ini itu sebenarnya terlalu tinggi, tapi karena rekan saya mengatakan tadi tingkah lakunya juga membuat dia menjadi 7 tahun, ya. Tingkah laku ini yang harus dijaga, ya. Membuli Dr. Reza, ya, sampai kredibilitasnya jatuh. Kemudian bukannya kapok membuli Dr. Reza, kredibilitasnya jatuh, membuli jaksa menerima suap, ya, kredibilitas jaksa juga jatuh. Karena jaksa sudah merasakan nikmatnya kredibilitas jatuh ini, dikasihlah tuntutan setinggi-tingginya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.